Kalau permasalahan rumah tangga tidak begitu serius, jangan terlalu diseriusi. Terkadang permasalahan rumah tangga bisa hilang dengan hanya senyuman. Sekedar apa? Senyuman. Ya. Terkadang kecemburuan bisa selesai hanya dengan apa? Senyuman. Kalau kita seriusi malah semakin membesar dan semakin meledak. Di antara contoh Nabi SAW ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, maka Nabi tidak menanggapinya dengan secara serius, tapi cuma mendengar keluhan kemudian tersenyum. Mendengar keluhan kemudian tersenyum. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha." Bagaimana menurut engkau wahai suamiku, wahai Rasulullah, jika engkau singgah di suatu lembah dan engkau mendapati ada suatu pohon yang sudah dimakan dedaunannya. Kemudian kau lihat ada pohon yang belum dimakan sama sekali. Fi ayyiha kunta turti' ba'iraka, kau kunta tarta' ba'iraka, di manakah kau akan menambatkan ontamu? Apakah ke pohon yang sudah dimakan dedaunannya atau pohon yang masih belum dimakan sama sekali? Jawaban Nabi SAW, fil ladzi lam yurta' minha. Tentu aku akan meletakkan ontaku di pohon yang belum dimakan sama sekali. Ya. Maksudnya Aisyah ingin sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, akulah pohon yang tidak pernah dimakan sama sekali. Istri-istrimu yang lain sudah pernah dimakan. Istri-istrimu yang lain janda semuanya. Aku salah satunya yang gadis. Subhanallah, Aisyah kadang ngomong dengan kinayah, dengan kata-kata yang apa? Yang dipahami. Kenapa Aisyah bertanya tentang hal ini? Ya, karena disebut dalam satu hadis oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, Aisyah bercerita, dia Aisyah cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumahku. Tapi Rasulullah SAW mungkin terlambat ya. Faqultu aina kunta mundul yaum? Kemana saja engkau hai Rasulullah dari tadi pagi? Kita tahu kalau seorang poligami maka jatah nginap tuh di malam hari. Siangnya seorang suami boleh kemana-mana ya. Karena memang dia waktu kerja. Maka dia boleh saja mampir ke istri yang lain kalau ada keperluan. Tapi kalau nginap harus di rumah yang jatah nginapnya di situ. Paham atau tidak? Jangan sok paham. Ya sudahlah, lewatin aja. Taib. Rupanya Rasulullah SAW di pagi hari atau siang hari dia ada keperluan ke istri yang lain. Begitu dia pulang, Aisyah tanya, dari mana saja? Kok baru datang? Bahasanya kira-kira demikian. Subhanallah, Rasulullah SAW lihat. Ini pertanyaan bikin masalah ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya dari istri yang lain, tentu bikin masalah. Apalagi Aisyah adalah seorang wanita sangat pencemburu. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW langsung mengatasi dengan kata-kata yang indah. Langsung dia panggil, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya. Humaira adalah panggilan sayang Nabi kepada Aisyah. Dari hamra, dari warna merah, karena Aisyah saking putihnya nampak warna merah, rona-rona merah di pipinya. Maka Rasulullah tidak panggil ya Aisyah. Ini pertanyaan bikin masalah, Rasulullah SAW tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Humaira, wahai si manis, gampangannya gitu. Wahai si cantik yang sangat putih sampai terlihat rona-rona merah di pipinya. Ini suatu ya kan, itu menangkis diri dengan cara begitu. Jadi kalau istri antum lagi, kemana aja? Sayang, gimana kabarnya? Cantik. Ya. Jangan kata-kata yang tidak enak. Jadi Rasulullah SAW pilih kata-kata karena ini pertanyaan bikin masalah. Rasulullah berkata, dan Rasulullah tidak mungkin bohong. Dia mengatakan, kuntu inda Ummi Salamah. Saya tadi di rumah Ummu Salamah, yaitu di rumah madumu. Jawaban tidak mengenakan. Fakultu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku pun berkata, ma tashba'u min Ummi Salamah? Kok belum kenyang? Anda belum kenyang juga dari Ummu Salamah? Artinya enggak puas-puas sama Ummu Salamah, kok nongkrong terus enggak ke tempat saya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi hanya
fatabassama. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Enggak usah panjang lebar. Enggak usah bilang, saya ada keperluan, ada ini, enggak perlu. Senyum aja selesai. Karena kalau diperpanjang bisa jadi lebih panjang. Disitulah Aisyah baru bertanya dengan pertanyaan tadi. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika Anda singgah di suatu lembah, ada pohon yang sudah dimakan, ada pohon yang belum dimakan. Ya. Kemudian, kemanakah Anda akan menempatkan onta Anda? Maka Rasulullah SAW berkata, allati lam tur'a, kepada pohon yang belum dimakan sama sekali. Aisyah berkata, fa ana lastu ka ahadin min nisa'ika. Ya Rasulullah, aku tidak sama dengan istri-istrimu yang lain. Kullu imra'atin min nisa'ika qad kanat inda rajulin. Bukankah setiap istrimu dulu pernah punya suami? Adapun aku tidak. Rasulullah, apa sikap Rasulullah SAW? Fatabassama Rasulullah SAW. Hanya tersenyum. Selesai cerita. Jadi tidak semua masalah kita harus menggubris permasalahan. Udah, senyum aja ya. Senyum aja. Ya. Saya punya teman begitu, dia punya istri cemburuan. Tiba-tiba dia lagi di istri yang lain, istrinya memberi serangan. Sudah, aku tidak cinta lagi sama Abi. Aku mau minta cerai. Aku tidak sayang sekali sama Abi. Dia baca rentetan serangan 1, 2, 3. Tidak digubris, cuma dia jawab. Intinya maknanya nanti ia cintaku, ia sayangku, nanti Abi pulang gitu aja sih. Enggak usah. Loh, kenapa? Emang saya salah apa? Enggak usah gitu, itu tambah panjang ceritanya. Enggak usah. Tidak semua maksud saya permasalahan harus dihadapi dengan panjang. Cukup dengan senyuman bisa hilang. Tapi tergantung model istri kita ya, tergantung. Ada yang disenyumin malah ngamuk ya ada. Tapi ini contoh Nabi hadapi dengan senyum maka selesai. Biarkan dia curhat, biarkan dia sampaikan argumentasi dia, dengar, senyum, selesai.